Pertama-tama kami, saya secara pribadi maupun kelembagaan menyampaikan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita semakin meningkat, ya, meningkat dalam arti imun kita, kesehatan kita, terus masuk juga meningkat di dalam rangka menjalankan profesi kita sebagai tenaga pendidik, tenaga guru, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Tanimbarong. Bapak Ibu semua, adapun agenda pada pagi hari ini yaitu evaluasi sekaligus perencanaan program di SNM baru ini, evaluasi terkait dengan kegiatan pembelajaran di masa yang lalu. Ini perencanaan program terkait dengan perencanaan program yang akan kita laksanakan pada semester genap ini, yang dimana nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Suraji selaku kepala sekolah. Saya kira demikian sebagai mukadimah. Terus selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suraji SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la wala quwwata illa billah, Bapak Ibu yang saya hormati, di awal tahun ini, tepatnya pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, marilah kita sebagai umat yang beriman pada Tuhan selalu memanjatkan rasa syukur kita, tidak henti-hentinya semua kenikmatan yang diberikan kepada kita, nikmat jasmani dan nikmat rohani, nikmat kesehatan, nikmat yang tidak terbatas. Bila mana dituliskan dalam sebuah kertas itu tidak akan mencukupi. Dan juga harus kita syukuri pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam keadaan dia tidak kurang suatu apapun, khususnya kepada keluarga besar kita, kepada anak-anak kita, kepada suami istri kita, cucu-cucu kita, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sanjungan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaat atau pertolongannya setiap waktu mulai detik ini sampai yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Berarti usia kita berkurang, memasuki sudah berkurang 4 hari, ya kan? Bukan bertambah, ya, berkurang, karena tahunnya bertambah, usia kita yang berkurang. Semoga dengan berkurangnya usia justru menambah ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu meningkatkan ibadah kita dalam bentuk ibadah-ibadah yang lain. Karena ada ibadah ritual, ada ibadah yang berupa suatu pekerjaan yang setiap hari kita lakukan. Asalkan ibadah itu kalau dilandasi dengan keikhlasan, insya Allah pahala akan selalu mengalir kepada kita sebagai upahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya secara pribadi, secara kedinasan dan secara mewakili keluarga, mohon maaf sebesar-besarnya bila mana selama tahun 2020 yang sudah terlewati banyak sekali kesalahan, baik itu yang saya sengaja ataupun yang tidak sengaja, baik itu secara pribadi ataupun kedinasan, karena manusia tidak terlepas dari segala kesalahan, apalagi kekhilafan. Kalau kesalahan mungkin ada unsur kesengajaan, kalau kekhilafan mungkin kita tidak merasa melakukan, tetapi itu bisa menyebabkan orang lain merasa kok koyok mono, karena khilaf. Sebagai umat
yang beriman. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita saling mengingatkan. Tahun 2020 sudah kita lewati, banyak suka dan duka, hampir banyak dukanya, karena mulai awal Maret sampai Desember, berarti selama sekitar 9 bulan kita terkungkung, namun tidak terasa. Marilah kita ambil hikmah positifnya dari peristiwa alam yang seperti ini. Dan kita juga tidak tahu kapan berakhirnya kondisi seperti ini. Yang ada pada pagi hari ini, ada beberapa teman kita yang tidak hadir, mungkin kondisi sakit atau kepentingan. Upayakan Bapak Ibu, kita tingkatkan kesehatan kita Bapak Ibu, dengan berbagai upaya. Salah satunya meningkatkan gizi, tidak harus barang sing larang. Yang penting kebutuhan tubuh kita tentang gizi itu tercukupi. Kemudian kita tingkatkan juga imun, baik imun secara raga maupun imun secara jiwa kita. Karena ketenangan di dalam hati dan pikiran ini kunci. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mewakili panjenengan juga akan syukuran atas nikmat Allah, karena dengan berbagai jeripayah panjenengan semuanya, saya datang terima kasih, tidak satu-satu orang Pak Munsur, Kopral, semuanya saya terima kasih atas jeripayah panjenengan. Setelah kita mendapatkan anugerah sekolah peringkat 1 untuk sekolah tangguh, bersih, indah, dan tangguh. Alhamdulillah untuk sekolah kita juara 1, juara 2-nya SMP 1 Lego, juara 3-nya kalau tidak salah SMP 1 Belini. Binaannya Pak Imam Sapi'i ternyata hebat, jadi ada 2 yang mewakili. Ini untuk kategori sekolah yang A dengan jumlah nomor 27 ke atas. Syukuran yang pertama, yang kedua doa semoga tahun 2021 khususnya keluarga besar kita, panjenengan semua dan keluarga termasuk anak-anak kita tetap mendapatkan perlindungan dari Allah. Karena bagaimanapun juga tanpa ridho adalah mustahil. Ya, kondisi seperti ini, saya yakin ada awal pasti ada akhir. Hanya akhir itulah kita yang misterius kapan. Termasuk upaya kita ini akan mendorong segera berakhir atau tidak, Bapak ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah saya sampaikan pada panjenengan pada waktu dulu, sebelum libur, dinas itu memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk sekolah-sekolah mempersiapkan untuk pembelajaran tatap muka pada bulan Januari. Ya kebetulan rilis dari gugus tugas kabupaten itu kabeh hijau, belum terlalu senatan. Ya, Legok, Mendosari, Alun hanya 3. Nah, selang beberapa waktu penambahan dan terakhir pada memasuki bulan Januari. Terakhir lagi hari ini kita mendapat gajian pendapatan dan guru warna merah hitam. Di situ tertulis 32 terkonfirmasi positif. Kalau dengan mengikuti beberapa hari di awal Januari, kenapa sudah dikerjakan Bapak Ibu? Itu kan hasil tes swab dari beberapa waktu yang lalu. Makanya swab itu kan lama Bapak Ibu, gitu, sampai 1 minggu. Karena apa? Yang di tes itu juga banyak. Setelah dilakukan tes swab secara umum dari kabupaten, itu dikelompokkan, dikategorikan apa saja penyebabnya. Ternyata ada beberapa klaster Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu pesan sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan. Ada gejala-gejala segera ditindaklanjuti. Pencegahan yang utama. Kalau sudah terkonfirmasi positif, kadang malah kita itu ya seperti ini kita tidak ngerti Bapak Ibu, dengan ini OTG atau tidak kita tidak ngerti. Ya, makanya tindakan ini tadi. Monggo seperti saya sampaikan di akhir semester, saya tidak akan berlaku kaku, tetapi jangan bijak bagaimana menyikapi jam kerja saja. Karena apa Bapak Ibu, jam kerja yang dilakukan ASN kan tetap
ya jam 7 sampai jam 3. Tetapi kondisi seperti ini bagi kami selaku pimpinan yang terpenting pelayanan terbaik pada anak dinomsatukan. Ini. Kemudian Bapak Ibu, nah karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka, maka dari Pak Kepala Dinas menyampaikan untuk ditunda dulu, disampaikan kepada Ketua KKS. Kemudian saya pun proposal dari beberapa sekolah sudah terkumpul. Seharusnya tanggal 28 berakhir. Saya ditagih melalui grup Center Tengah. Saya langsung japri ke Pak Imam Sapi, saya sampaikan, Pak, mohon maaf, kali belum saya kirim, meskipun proposal surat pernyataan yang diambil oleh Google Form sudah ada. Karena pertimbangannya satu, kondisi belum tentu normal di awal bulan Januari. Yang kedua, saya perlu koordinasi dengan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, Pak Imam, kalau ada apa-apa nanti yang kena imbas pasti kepala sekolah. Dinas sudah mengizinkan, karena apa? Ini loh proposalnya semua guru, tanda tangan tak izinkan. Tapi kalau itu nanti kami laksanakan, resikonya cukup berat. Feeling saya mengatakan seperti itu sebelum saya kumpulkan. Nah, ternyata di akhir pengumpulan proposal teman-teman kelas laki, wah satu sebenarnya tidak tahunya. Terus Pak Imam kemarin menyampaikan untuk ditunda lah, aja cocok kok kalau feelingku. Pak Imam kayak jempol, hanya saya udah feeling kok, karena saya menganalisanya ke belakang dan ke arah depannya bagaimana. Sehingga tatap muka dengan ini Bapak Ibu semester ini dibatalkan dan kembali ke PJJ seperti yang kemarin. Hanya saja Bapak Ibu, PJJ yang kemarin sudah panjenengan laksanakan, tolong direvisi lagi, dievaluasi lagi. Artinya apa? Banyak sekali hambatan yang terjadi khususnya tentang pengembalian tugas-tugas siswa. Nanti tim kurikulum rembukan mungkin punya konsep PJJ untuk 2021 dan tidak usah berharap lebih dengan tatap muka. Sebab apa? Dan preso sendiri perkembangan tingkat kabupaten, tingkat nasional, grafiknya tidak nampak ada penurunan. Flat saja alhamdulillah, datar saja alhamdulillah. Oke. Ini karena apa? Kita harus mengutamakan keselamatan jiwa anak dan kita sendiri, termasuk Bapak Ibu. Kalau nanti anak-anak mengumpulkan tugas, tolong betul-betul dikendalikan. Saya juga titip pada Budi, nanti saya sampaikan pada teman-teman Satpam untuk mengendalikan anak-anak supaya tidak seperti kemarin. Kalau seperti kemarin dengan kondisi seperti ini, aku ya was-was. Jangan sampai muncul peristiwa khususnya di lembaga kita. Dan saya minta bantuan pada tim BK supaya bisa membantu menyelesaikan kegiatan tugas-tugas yang kemarin. Nanti Bapak Ibu deh, ya, insya Allah tetap bisa berjalan. Kemudian Bapak Ibu yang pembagian lapor, kalau masih ada yang di panjenengan, tetap kita komitmen, ya, tetap kita sepakat bahwa rapor itu akan panjenengan berikan kalau tugasnya selesai. Pak, kok sampai sekarang belum selesai? Usahakan segera selesai. Ini karena apa? Ini adalah sebagai konsekuensi kita pada saat pembelajaran jarak jauh semester ganjil. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu itu ada edaran tentang akun pembelajaran. Akun pembelajaran itu sebetulnya kita ini diminta atau dibuatkan, bukan diminta, kita ini dibuatkan oleh Kemendikbud sebuah akun alamat email, ya, surat elektronik email yang nanti digunakan secara nasional. Sampai hari ini
Panjang mungkin belum tahu email dari Kemdikbud itu yang mana. Ini sudah kami unduh, kami simpan, dan saya sudah sedikit mencoba. Kalau dulu kita punya email pribadi, nah sekarang Kemdikbud sudah membuatkan email. Karena apa nanti? Kalau panjang sudah punya email itu, Kemdikbud bila mana memerlukan panjenengan itu masuk ke alamat email panjenengan langsung. Ada akunnya untuk admin, ada akun untuk pendidik, dan akun untuk siswa. Ini sifatnya masih saya sosialisasikan. Jadi nanti panjenengan harus mengaktifkan akun itu. Siswa juga mengaktifkan akun itu, dan batas waktunya kalau tidak diaktifkan per 30 Juni, akun itu akan hangus. Terus gunanya untuk apa? Suatu misalnya jenengan ingin membuka Zoom, ingin membuka Google Classroom, ingin membuka Google Suite, Google Meet, ada juga kuisis dan sebagainya, cukup menggunakan satu akun dari Kemdikbud. Terus bagaimana caranya? Nanti saja kami siapkan dengan tim supaya kalian bisa menggunakan akun tersebut. Ini hanya sekedar pemberitahuan. Termasuk nanti kepada anak kita buatkan langkah-langkah seperti pada waktu kita workshop mengawali PJJ pada semester ganjil kemarin. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, tahun kemarin kita sudah menyepakati khususnya pada anak-anak untuk menggunakan buku pendamaian KS. Sekarang untuk semester yang genap ini saya kembalikan ke panjenengan, masih memerlukan atau tidak LKS. Karena apa Bapak Ibu? Orang tua itu juga berharap dengan LKS itu anak-anak betul-betul belajar, anak-anak betul-betul mengerjakan tugas, dan bisa kita gunakan untuk mengambil nilai tugas dari siswa. Karena apa? Terkendala dengan adanya jaringan, terkendala karena adanya gadget anak-anak yang tidak support. Maka dari itu pada waktu tengah semester saya sampaikan pada orang tua, dan orang tua sudah mengizinkan. Tinggal tindak lanjutnya yang semester kemarin efektif tidak memakai LKS. Yang besok adalah panjenengan. Kalau dirasa efektif untuk memberikan materi kepada siswa, kita bisa lanjutkan. Dan ini bisa untuk mapel-mapel tertentu misalnya. Pak, untuk yang mapel ini saya tidak menggunakan modul, tetapi konsekuensinya tugas yang diberikan kepada anak tetap jalan dengan media online. Dan tolong Bapak Ibu, kita juga merespon keluhan wali murid, terutama permasalahan pengiriman tugas. Kadang-kala orang tua itu saking percaya dengan si anak, meyakinkan sekali bahwa tugasnya sudah dikerjakan, tugasnya sudah dikirim ke Bapak Ibu guru, dan orang tua itu tidak tahu Bapak Ibu. Bocah ini jujur orangnya tidak tahu. Sehingga orang tua itu kadang-kala ya rodok tukaran dengan panjenengan ngengkel. Karena apa? Saking yakinnya apa penjelasan dari anak. Cross check saja Bapak Ibu. Benarkah anak mengumpulkan tugas? Dia punya bukti. Misalnya LKS punya bukti dikumpulkan. Misalnya dengan gadget punya bukti berupa screenshot atau berupa pengiriman email. Kemudian Bapak Ibu ada titipan dari dinas untuk tahun 2021 ini nanti, monggo para wali kelas mengajukan putra-putrinya untuk menerima BKSM yang besarannya kalau tidak salah 600 ribuin. 600 itu sangat membantu sekali, terutama anak-anak yang tidak mampu, anak yatim piatu, dan nanti silakan sebanyak-banyaknya. Yang menentukan anak itu mendapat atau tidak adalah dinas. Kita hanya mengusulkan, Pak, bagaimana dengan PIP? Kita juga sulit untuk mendeteksi anak itu PIP atau tidak. Yang penting dan ajukan saja, biar diseleksi sendiri oleh dinas. Ini
Ini yang harus kami sampaikan pada panjenengan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir tahun 2020 sudah berakhir, penilaian kinerja guru sudah selesai. Kalau Ibu Yayu sudah selesai. Instrumennya namun kemudian supervisi itu juga jadi satu dengan PKG. Dan yang terakhir Bapak Ibu, setiap akhir tahun ada yang namanya penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Kalau dulu namanya DP3. Nah, di akhir itu ada penilaian yang didasari dari sebelumnya. Setiap awal tahun ada yang harus dilakukan oleh semua ASN, yaitu membuat sasaran kerja pegawai, membuat perencanaan. Selama 1 tahun saya akan menyusun RPP, akan melaksanakan pembelajaran, akan melaksanakan penilaian, akan melaksanakan sebagai tugas tambahan seperti ini. Ini dengan tulis berapa targetnya, berapa waktu yang dibutuhkan, berapa biaya yang diperlukan. Nah, kalau sudah akhir tahun, yang menilai itu tadi juga kembali pada panjenengan, bukan kepala sekolah, kembali kepada panjenengan. Misalnya saja, saya selama 1 tahun untuk kondisi seperti ini hanya bisa mengajar 80%, berarti jadi saja yang meneruskan 80%, nanti untuk yang pelaksanaan pembelajaran nilainya sekian, tugas tambahnya sekian, nanti ketemu. Nah, nilai SKP-nya nanti diberi bobot 60%. Nah, yang 40% itu kewenangan kepala sekolah. Misalnya saja tentang integritas, tentang komitmen, tentang pelayanan, disiplin dan kerjasama. Kalau pimpinan ada kepemimpinan. Jadi ada porsi 60% yang menentukan panjenengan, 40% yang menentukan kepala sekolah. Alangkah nikmatnya Bapak Ibu bekerja itu sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Oke, bahasa Inggris, bukan dalam GMS bahasa Inggris, matematika, mapel yang lumpuh dengan satu tujuan meningkatkan pelayanan pada anak, dan endingnya adalah peningkatan itu kepada anak-anak didik kita. Meskipun kondisi seperti ini, mutu jangan sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Kalau mutu ditinggalkan, salah nanti yang berdosa adalah terutama saya. Tidak mengingatkan panjenengan. Dosanya yang kedua panjenengan, karena jenengan mengabaikan ke anak-anak. Ya mungkin anak-anak seneng aja, gitu. Anak-anak nyanda seneng, tapi sebetulnya di batin kita juga tidak ikhlas. Mau kemarin aja ada suara mau kalau saya sing rasa optimis, rasa seneng, waduh bisa ketemu anak-anak. Anak-anakku juga berharap, pasti banyak pertanyaan kepada panjenengan. Bu, Pak, kapan? Jadi tidak tatap muka karena kabarnya gini-gini, pasti itu. Karena apa? Anak-anak sudah jenuh. Anak-anak ingin ke sekolah, ingin bertemu panjenengan, mesti kangen dari gurunya. Ya, bagaimanapun juga Bapak Ibu, kita masih dikangenin anak dalam hubungan baik psikologisnya ataupun mungkin butuh ilmunya. Kalau seperti ini ilmu jenengan tersumbat, cara beribadah dengan ilmu tersumbat karena kondisi. Kalau jenengan bisa bertatamukan salah apa ide itu muncul, kalau pelawak ini sing delok wae terkelel teman materi lebih banyak. Tapi kalau tidak ada penontonnya pasti garing. Yang tulisan opera dan Jawa itu garing. Saya isinya sponsor karena tidak ada audiennya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mengawali tahun 2021. Marilah kita tetap tingkatkan kinerja kita, semangat kita, pengabdian kita, dan yang terakhir adalah keikhlasan dari batin kita dalam menerima keadaan seperti ini. Ya semoga saja dengan semakin banyak berdoa, programnya Pak Asin itu tetap berlanjut, kapilnya Pak Asin tetap dibimbing dengan salah satu sesepuhnya di SMP 1 Kanigoro. Bimbinglah teman-teman untuk meningkatkan iman dan imun, tidak hanya cukup imunnya saja, dan dengan harapan tahun 2021
kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi barokah oleh Allah, terutama diberi kesehatan, dan saya berharap tidak ada satupun di antara kita keluarga besar yang terpapar. Saya pesan sekali lagi, berhati-hati, jaga kondisi. Kalaupun keadaan kurang sehat, segera pulihkan kembali kesehatan panjenengan. Dan saya juga berharap teman-teman yang punya sakit bawaan apapun lebih ditinggalkan lagi. Upayakan tetap ikuti protokol. Lagi tak cepat masalah waduk, dan kita tetap pakai masker, pakai face shield kalau perlu, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu di dalam penyampaian saya yang tidak terlalu banyak, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga mengawali tahun 2021 ini kita selalu dalam bimbingan Allah SWT. Dan masih saya beri kesempatan, mungkin kritikan, saran, masukan untuk lembaga kita yang disampaikan saja, baik secara resmi di forum rapat seperti ini atau yang non resmi melalui kondisi-kondisi normal. Saya buka pintu ruang kepala sekolah selebar-lebarnya, boleh lewat timur, boleh lewat barat. Yang penting ada masukan yang baik untuk lembaga kita. Berikan sesuatu yang positif di telinga saya, supaya juga saya terbawa aura positif. Kalau ada yang kurang, simpanlah kekurangan itu, tetapi jangan diberikan pada yang lain. Ingatkan saja kepada siapa kekurangan itu dilakukan, karena bagaimanapun juga tidak ada kata sempurna bagi seorang manusia. Ya, demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya tidak kami menyampaikan. Sedikit edaran kemarin dari Pak Sekda Provinsi yang ditujukan kepada semuanya, ya, Pak Hari Cahyono, Sekda Provinsi, monggo, itu sebetulnya sudah lama. Hanya diminta untuk berjemur selama seperempat jam antara pukul 8, 9 sampai pukul 10. Ojo kesuwen. Oke, berjemur itu kesuwen momennya sampai gosong ojo. Cukup 15 menit, ini menurut kesehatan paling bagus. Dan terakhir rilisnya dari seorang dokter, peningkatan imun yang diminta sekarang adalah peningkatan imun dari vitamin D, selain vitamin C dan vitamin vitamin yang lain. Demikian, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Sibaya Nurul Niwau sekolah kagungan kaca Pak sepindah syukuran anggenipun berhasil lomba sekolah tangguh bersih dan tangguh. Kapten kalih minta doa semoga pada tahun baru 2021 ini kita keluarga besar tetap mendapatkan kesehatan, keselamatan berkah dari Allah, dan segera dikembalikan pada kondisi normal. Monggo Pak Kapten Aceh. Sebelum acara tasawuran di dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah berupa upaya kita di dalam rangka lomba penilaian sekolah tangguh atau sekolah bersih, indah, dan tangguh. Saya secara pribadi maupun dari kelembagaan, khususnya dari koordinator tim sekolah tangguh, menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada tim, kemudian juga kepada Bapak Ibu Wali kelas, Bapak Ibu guru semua, serta warga SMA Negeri 1 Kartanegoro yang sudah dengan semangat, dengan kerja keras dan gotong royong kita akhirnya dapat membuahkan hasil yang kita harapkan. Nah, ini ucapan terima kasih spesial kami sampaikan kepada Bu Kartini dan Pak Har
Haryono. Nah, Pak Har ini walaupun bukan artinya bukan PNS di sini, beliau ini adalah aktivis, juga termasuk yang sangat peduli dengan sekolah kita. Nanti mohon disampaikan berkatani buat ini sekolah hanya bisa menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kepeduliannya ini menjadikan amal yang baik dan bermanfaat di sini wajah adalah amin ya rabbal alamin. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu semua bahwa setelah adanya penilaian ini bukan berarti tugas kita ini selesai, khususnya untuk sekolah tangguh ini. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ibu semua, yang wali kelas, Bapak Ibu guru, supaya tetap menjaga keutuhan hasil yang sudah kita capai dengan cara yang kita harus tetap merawat. Kami ulangi, jadi nanti di waktu-waktu kita berada di sekolah, monggo yang perlu kita bersihkan, yang perlu kita rawat, supaya sekolah kita nanti tetap menjadi sekolah yang bersih, indah, dan tangguh. Demikian Bapak Ibu, kepada Bapak Haji Barya Najib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu sekalian, sebelum kami sampaikan, sedikit saya sampaikan bagaimana sampaikan tadi di depan yang berhubungan dengan tasyakuran, yaitu kita harus merasa syukur atas nikmatnya Allah SWT dan memberikan kepada kita semuanya yang berupa kenikmatan kita mengikuti lomba sekolah tangguh, kita bisa memperoleh juara 1. Alhamdulillah. Kita mengikuti lomba ini bisa juara 1 itu mudah. Yang sulit adalah merawatnya setelah lomba ini. Mohon setelah ini kita tetap menjaga kelestarian sekolah yang sudah baik ini, dan tingkatkan lebih baik lagi, baik penjagaan kelas penataan yang baik, terus penataan pada siswa juga baik, mudah-mudahan kelasnya baik, anaknya pun akhlaknya juga baik. Soalnya kalau kita melihat pada masa pandemi ini, kita sudah hampir 1 tahun tidak bisa istilahnya membimbing atau membina anak didik kita, terutamanya pada sisi akhlak. Bagaimana sabda Nabi katakan, innama bu'istul utamima makarimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti yang mulia. Dengan sekolah yang bagus, yang indah seperti ini, anak didik kita akhlaknya jelek, maka belum bisa dikatakan sekolah yang tangguh. Yang bisa dikatakan tangguh, sekolahnya bagus, mental anaknya pun juga bagus. Nah, dari itu marilah kita awali dari sudah sekolahnya sudah bagus, terutama kepada guru pribadi kita masing-masing dulu kita benahi. Kalau kita pribadi kita sudah bagus, marilah kita menengok pada anak didik kita juga kita harus kita arahkan kepada pribadi yang bagus. Inilah yang paling sulit, kita mengarahkan kepada tingkah laku anak didik kita ini. Dari Nabi katakan begini, irji jihadul asghar ila jihadul akbar. Man jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadul akbar
jihadul bin nafsi. Dari Nabi kita pulang jihad perang yang besar, jihad perang Badar zaman para anak itu mati-matian banyak pengorbanan yang mati dalam perang itu. Nah, mengatakan ini masih perang yang kecil, kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Apa yang besar itu? Yaitu perang melawan nafsu. Ternyata sini, walaupun kita kelasnya bagus, namun kalau mental anak kita kurang bagus, belum dikatakan bagus. Maka itulah mari kita bersama-sama, tanggung jawab kita bersama, kita mengarahkan kepada anak kita menjadi anak yang baik. Karena kita semua anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan ini, sekedar ini, harapan anak kita nanti bisa kebanyakan menjadi anak yang solih dan solihah, selalu taat kepada orang tua kita, kepada pemerintah kita, dan kepada semuanya jadi anak yang baik. Demikianlah sekedar mengantar dari saya, mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hajat kita semua mensyukuri kepada Allah yang berkenikmatan dengan Allah kepada kita. Mudah-mudahan bisa tambah baik dan tambah barokah kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Jami talamita fi SMK Tanggoro Tubaruan Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali mu'azzimi sultanik. Allahumma shalli sholatan tunjina biha bi jami'il ahwali wal afat wa taghfirana biha jami'al hajat wa tuhrimna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa khairat khairat hayat wa tawat. Allahumma sayyidina bil iman wa amitna bil iman fansurna al iman nikmatat dunya wa nikmatal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al dalam talamillah bi asadatil qadar min ahli ilmi wa al khair wa al tuqa wa al ibadah wa al Quran wa al-Fatih wal-Karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil arwah wa sholli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil qubur wa sholli tasliman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tsumma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Dalia Rasyid yang tadi sudah mengingatkan kepada kita semua. Jadi terkait setelah tangguh ini, selain kita bersih secara fisik, kita juga harus meningkatkan kebersihan kita secara mental, khususnya untuk anak-anak kita
supaya kita doakan menjadi anak-anak yang soleh maupun solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagai wujud kebahagiaan kita, maka pada pagi hari ini nanti akan ada pemotongan tumpeng tasyakuran. Oke, monggo. Monggo Bu Ibu, siap. Wonten ngajeng Bapak-bapak. Kartini Bu Pak Gimal dan yang lainnya. Oh, iya.